bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Melani Putri dengan NIM 2416030074. Di sini saya akan menjelaskan materi matematik yang pertama, yaitu tentang himpunan. Himpunan dapat diartikan sebagai kumpulan atau kelompok suatu objek atau unsur yang dirumuskan secara tegas dan dapat dibeda-bedakan. Himpunan ini dilambangkan dengan huruf kapital, misalnya A, B, C, D, dan sampai Z. Dan objek-objek dari himpunan itu ditulis dengan tanda koma. Contohnya, A adalah himpunan bilangan asli kurang dari 10. Maka himpunannya adalah A sama dengan, bisa ditulis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Contoh lainnya yaitu bisa seperti A adalah himpunan bilangan kurang dari 15 misalnya. Bisa ditambahin 10, 11, 12, 13, dan 14. 1. Himpunan kosong adalah himpunan yang tidak memiliki anggota dan dilambangkan dengan Y atau 0. Yang kedua, irisan dua himpunan adalah himpunan semua objek yang menjadi anggota himpunan sekaligus menjadi anggota himpunan lainnya. Yang ketiga yaitu gabungan dua himpunan atau dalam kurungnya biasanya disebut dengan union. Gabungan dua himpunan ini adalah himpunan semua objek yang menjadi anggota himpunan A atau menjadi anggota himpunan B. Ya, lanjut. Yang kedua yaitu deret. Deret adalah rangkaian bilangan yang tersusun secara sistematis dan memenuhi kaidah-kaidah tertentu. Rumus deret ini yaitu, deret mempunyai dua rumus. Yang pertama, UN sama dengan U1 ditambah N dikurang 1 dikali B. Atau UN sama dengan A ditambah N dikurang 1 dikali B. Teman-teman, di sini juga saya buatkan keterangannya. Misalnya UN. UN itu sama dengan suku ke N. Ya kan, ya teman-teman. Terus U1 itu yaitu suku ke satu barisan aritmatika atau dengan dilambangkan A. Yang kedua B. B itu sama dengan beda. Yang selanjutnya N yaitu sama dengan banyak suku pada barisan aritmatika. Nih, saya buatkan contoh soalnya nih teman-teman semuanya. Contoh yang pertama yaitu 2, 4, 6, dan 8. Ini soalnya, tentukan suku pertama, beda, dan rumus suku ke N. Nah, di sini kan teman-teman udah tahu suku pertamanya kan? Suku pertamanya ini dilambangkan dengan A. Yaitu A, ini suku pertama. Yang dua itu ya teman-teman. Yang ini. Ini suku pertamanya. Berarti 2. Berarti kita kan udah dapat nih. Suku pertamanya yaitu 2. Yang kedua, beda atau dilambangkan dengan B. Beda ini kita akan membuat rumusnya dulu yaitu UN
dikurang UN dikurang 1. Nah, lanjut. U2 dikurang U1. U2-nya kan ini teman-teman. Ini U2-nya. U2-nya ini. U2. Berarti U2-nya kita udah mendapatkan 4. Jadi kita tinggal pindahkan ke sini. 4 dikurang U1-nya. U1-nya kan ini tadi ya teman-teman semua. Ini 2. Jadi 4 dikurang 2 sama dengan 2. Ini hasilnya teman-teman semua. Nah, ini teman-teman semuanya kan kita udah dapat suku pertamanya dan bedanya. Selanjutnya kita akan mencari rumus suku ke N. Ya kan teman-teman? Yaitu, ini rumus suku ke N-nya. Yaitu, UN sama dengan A ditambah N dikurang 1 dikali B. UN sama dengan A-nya kan kita udah dapat tadi kan teman-teman. Ini A-nya. Ini hasil A-nya yaitu 2. Jadi selanjutnya kita akan pindah ruaskan ke sini jadi 2. Ditambah N dikurang 1. B-nya kita udah dapat juga kan teman-teman. Ini 2. Dipindahkan lagi ke sini. Nah, lanjut. UN sama dengan 2 ditambah. Ini N dikali 1. Nah, berarti cuma dapatnya N kan teman-teman. Jadi dikali, ya cuma dapatnya 1. 1 dikali 2 berarti 2. Berarti 2N dikurang 2. UN sama dengan 2N. Ini hasil akhirnya ya teman-teman. Hasil akhir 2N. Nah, akan saya ulangi lagi teman-teman, tapi dengan soal yang berbeda. Nih, contohnya 5, 10, 15, 20. Nah, di sini kita akan mencari suku pertamanya. Suku pertamanya sini teman-teman. Suku. Nih, kita kan udah dapat suku pertamanya teman-teman. 5. Ini suku pertamanya. Lanjut, kita akan mencari beda. Atau dilambangkan dengan B. Sama dengan. Kita akan bisa mencari beda ini yaitu dari 10 ini. 10 dikurang 5. Berarti hasilnya 5 kan teman-teman. Ini kan kelipatannya semua 5. Berarti kita dapat bedanya 5. 5. Nah, di sini teman-teman, kita akan lanjut fungsi permintaan. Fungsi permintaan dan penawaran. Yang termasuk fungsi permintaan dan penawaran, yang pertama ada fungsi namanya teman-teman nih. Fungsi adalah suatu bentuk hubungan matematis yang menyatakan hubungan ketergantungan hubungan fungsional antara satu variabel dengan variabel lainnya. Nih, pengertian fungsi ya teman-teman. Selanjutnya, yang kedua yaitu fungsi permintaan. Ya, fungsi permintaan adalah fungsi yang menghubungkan antara variabel harga, price, dan variabel jumlah barang atau jasa yang diminta. Yang ketiga, fungsi penawaran. Fungsi yang menghubungkan antara variabel harga, price, dan variabel jumlah barang atau jasa yang ditawarkan. Yang keempat, ada fungsi keseimbangan. Fungsi keseimbangan ini adalah harga yang terbentuk dari titik pertemuan kurva penawaran dan permintaan dalam transaksi jual beli.
Harga keseimbangan pasar akan terjadi ketika fungsi penawaran atau jumlah penawaran barang QS sama dengan fungsi permintaan atau jumlah permintaan barang yaitu QS. Rumus QD sama dengan QS atau PD sama dengan PS. Keterangannya, QD sama dengan jumlah permintaan barang. Berarti kalau jumlah permintaan barang kita dapat membuatnya dengan QD. Sedangkan QS yaitu jumlah penawaran barang. PD sama dengan harga barang yang diminta. Berarti PD ini adalah harga barang yang diminta. Sedangkan PS sama dengan harga barang yang ditawarkan. Baiklah, lanjut ke contoh soal. Contoh soal. Yang pertama yaitu sebuah toko menjual kaos dengan fungsi permintaan QD sama dengan 100 dikurang 2P dan fungsi penawaran QS sama dengan min 20 ditambah 4P. Jadi soalnya adalah tentukan harga dan kuantitas keseimbangan pasar. Di sini akan kita menjawabnya ya guys. Kita akan membuat rumusnya dulu. Ini rumusnya QD sama dengan QS. Sama dengan rumus. Selanjutnya, QD kita akan memindahkan ini 100 dikurang 2P ini ke sini. QS pun akan kita pindahkan yang ini ke sini. Jadi, 100 ditambahkan dengan ini 100 ditambah 20 sama dengan 120. Sedangkan 2P ini kita tambahkan dengan 4P, maka hasilnya 6P. Jadi 120 dibagi 6 ini guys. 120 dibagi 6. Nah, maka hasilnya dapat 20. Nah, ini hasilnya. Jadi kita akan mencari keseimbangan pasar, yaitu QD sama dengan 100 dikurang 2 dikali 20. Yang P ini kita pindah ruaskan ke sini ya guys. Nah, jadi QD sama dengan 100 dikurang 2 dikali 20 hasilnya 40. Berarti 100 dikurang 40 sama dengan 60. Ini hasilnya. Jadi kuantitas keseimbangan pasar adalah 60. Ini hasil terakhirnya ya guys. Maaf kalau ada kata-kata yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.